Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Perkenalkan, nama Ane Jai. Ane berasal dari salah satu kota di Kalimantan yang rencananya akan jadi calon ibu kota negara XD. Di sini Ane mau sharing cerita-cerita yang Ane dapat dari orang-orang sekitar Ane dan Ane harap agan-agan semua menikmati cerita ini. Oke, kita mulai. Makhluk yang ada di kebun Abah. Cerita pertama tentang kebun almarhum bokap Ane yang sekarang udah dijual. Kejadian terjadi di tahun 2010-an, jadi cerita ini diceritakan oleh penjaga kebun bokap Ane bernama Amang Udin. Amang artinya paman, kebetulan Amang Udin ini beliau berilmu, berani, jadi beliau mengambil kerjaan di kebun bokap Ane yang lumayan jauh, agak masuk ke dalam hutan. Lokasi kebun bokap Ane di daerah hutan dekat bandara di Kalimantan Gan. Dari tempat parkir ke kebun bokap Ane hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki kira-kira 20-30 menit lamanya. Kebun bokap Ane ini daerah rawa yang udaranya sangat lembab, panas di siang hari dan kalau malam hari dingin menusuk. Di dalam kebun bokap Ane ini ada pondok gan. Pondoknya terbuat dari kayu dan ukurannya enggak begitu besar tapi berbentuk panggung, jadi tinggi pondoknya dari tanah kira-kira 2,5 meter. Untuk menghindari banjir, disinilah Amang Udin tinggal untuk menjaga kebun bokap Ane. Pada saat itu, Amang Udin memberitahu Ane kejadian ini terjadi di saat lewat tengah malam, saat Amang Udin sedang duduk merokok di dalam pondok sambil membuka jendela agar asap rokoknya bisa keluar. Di dalam pondok ini tidak ada listrik. Amang Udin hanya bermodalkan lampu emergency yang sudah dicas pada saat beliau berada di rumah. Waktu kira-kira menunjukkan pukul 1.30 pagi, Amang Udin dikejutkan oleh suara geraman berasal dari tengah kebun singkong. Suara geraman itu terdengar seperti suara geraman anjing yang sedang marah, gan seperti gererererererer dengan suara hela nafas yang kencang melewati hidung. Sasus. Seperti banteng. Di saat itu tanaman singkong sudah mau panen, jadi tinggi-tinggi tanamannya gan. Amang Udin pun melihat dari dalam pondok, kira-kira jaraknya 15 hingga 20 meteran dari pondok. Pada awalnya Amang Udin tidak berpikiran yang aneh, mungkin anjing liar, tapi ternyata yang dilihat adalah makhluk yang bentuknya cukup aneh. Bermodalkan cahaya bulan, Amang Udin melihat makhluk yang berbadan manusia. Kakinya seperti kaki kambing dan kepalanya seperti domba gan. Anehnya tubuh yang seperti mayat tersebut masih mengeluarkan suara seperti suara orang kesakitan. Si wanita menjelaskan bahwa sang suami sebenarnya sudah menjadi seperti itu sejak bertahun-tahun yang lalu, dan hanya memakan daging sapi mentah sebanyak 10 kg per hari. Pesugihan ini menyebabkan yang melakukan pesugihan kehilangan akal sehat, melukai diri sendiri, dan hanya memakan daging mentah setiap hari. Dan cara agar kaya adalah apapun yang dibisniskan akan selalu sukses dan berhasil karena pesugihan tersebut. Dan satu-satunya cara untuk menggantikan pelaku pesugihan itu adalah hanya dengan lidah bersentuhan dengan lidah, seperti menyambut setan, parasit yang ada di tubuh si mayat hidup. Sontak si A yang pada awalnya sangat pemberani, nyalinya ciut dan langsung lemas, mundur 3 langkah dan menyatakan dirinya tidak siap untuk menjadi seperti itu dan menangis ingin segera pergi dari tempat itu. Si B memahaminya dan menyarankan untuk pulang. Amang Irah pun masih mencoba untuk mempercayai matanya apakah yang dia lihat itu nyata atau tidak. Setelah itu mereka bertiga bergegas untuk pulang dan sepakat untuk tidak mengingat-ingat kejadian itu pernah terjadi. Di dunia ini jika ingin kaya harusnya bekerja keras dan berdoa, bukannya memilih jalan pintas. Sebanyak apapun harta tidak akan dibawa mati dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sampai sekarang kabarnya rumah mewah di tengah hutan ini masih ada dan beberapa lama sekali ada mobil mewah yang parkir di depan rumah itu.